Sejahtera buat kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema perempuan itu lari ke padang gurun, yaitu ada dalam Wahyu 12 ayat 6. Tidak usah dibaca nanti ya. Sudah dengarkan dulu ya. Pewahyuan kitab Wahyu 13 November tahun 87 sampai 13 November tahun 25 nanti itu sudah 38 ya. Kemudian dari yang 38 ini 28 tahun itu dilaksanakan di bumi mulai tahun 87 sampai 2015 di bumi, dan terbentuklah ya hierarki tubuh Kristus 1, 7, 70, 490 dan hierarki yang kedua. Kemudian 10 tahun ya pengajaran kitab Wahyu ini sejak tahun 2015 sampai tahun 2025. Selama 10 tahun itu kitab Wahyu ya digenapi, dilaksanakan dari tabut perjanjian, dan terbentuklah Ratu Miras Imam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kitab Wahyu itu nanti akan digenapi sampai tahun 2029 pertengahan. Setelah tahun 2029 pertengahan, maka tugas kitab Wahyu itu sudah selesai. Itu nanti semuanya akan diatur oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kemudian sesuai dengan skema kitab Wahyu yang tadi saya lihat ada di dekat dapur sana ya, dekat warung itu, Bapak yang kasih Tuhan, 7 tahun panen raya. Itu sejak tahun 2015 sampai tahun 22. Kemudian 7 tahun kegenapan kitab Wahyu ya. 22 pertengahan sampai 29 pertengahan. Sementara di dalamnya itu ada masa penyucian 2 tahun, kemudian 9 bulan pertama itu kegerakan kuda putih, 9 bulan maksudnya. 9 bulan pertama itu kegerakan kuda putih ya, pada waktu itu meterai dibuka. Kemudian 9 bulan kedua itu masa kandungan ya, sangkakala ditiup. Kemudian Wahyu pasal 1 sampai pasal 19 itu digenapi dalam waktu 7 tahun. Karena Wahyu pasal 20 itu sudah bicara tentang kerajaan 1000 tahun ya. Itu terlaksana mulai 7 tahun itu terlaksananya mulai 22 sampai 29 pertengahan. Pada saat kitab Wahyu digenapi di bumi, malaikat Sang Surya ya, yang waktu itu belum disebut malaikat Sang Surya, tetapi hambanya itu memimpin dan menggembalakan ya dari bumi. Sementara setelah tahun 2015, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kitab Wahyu digenapi di bumi, maka hambanya memimpin, menggembalakan dari ruang maha suci, dari tabut perjanjian. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan ya, hambanya Romo Paulus atau saudara menyebut Opa itu menggembalakan di bumi dari tahun 87 sampai tahun 2015 ya. Kemudian memasuki masa kegenapan kitab Wahyu 7 tahun ya, tahun 22 sampai, maksud saya ya, panen raya ya, tahun 2015 sampai tahun 29 itu pelaksanaannya di ruang maha suci, digembalakan, dipimpin ya dari ruang maha suci. Karena apa? Karena memang kitab Wahyu itu punya jiwa tabut perjanjian. Jadi pengajaran disampaikan di bumi, maka ketika penggenapan itu dipimpin dari ruang maha suci. Ya, dipimpin dari ruang maha suci. Seperti Tuhan Yesus ya, ketika dia di bumi dalam tubuh darah daging, ya dia menyampaikan apa yang diringkas di dalam 4 Injil. Tapi setelah kematiannya, maka selama 40 hari Tuhan itu mengajar di dalam tubuh ya kebangkitan. Jadi selama 40 hari Tuhan mengajar tentang kerajaan Allah itu di dalam tubuh kebangkitan. Kemudian naik ke surga ya, dia masih melayani, masih memanggil Saulus ya, kemudian memimpin perjalanan kisah para rasul dan menyertai kita semuanya para pelayan Tuhan, umat Tuhan sampai akhir zaman. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 dan seterusnya.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi ya kitab Wahyu pasal 1 sampai 19 yang punya jiwa tabut perjanjian ya itu dilaksanakan, dipimpin di dalam roh. Sementara para pelaksana itu ya, para pelaksananya hierarki ya, 7 guru dan sebagainya itu di bumi. Bapak yang ngasih Tuhan, saya ulang lagi ya, penyucian 2 tahun. Ya, kemudian kegerakan kuda putih 9 bulan pertama, masa kandungan itu 9 bulan yang kedua. Jadi dari tahun 2015 sampai tahun 2029 ya, itu masanya kitab Wahyu, panen raya. Ya, itu hambanya sudah panen di dalam alam roh. Sedangkan khusus masa kitab Wahyu itu dari 22 pertengahan sampai 25 Desember ini itu 3,5 tahun. Kemudian sampai 29 pertengahan itu 7 tahun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 3,5 tahun itu disebut masa pra-aniaya atau masa pra-antikris untuk pengajaran kitab Wahyu. Jadi Bapak yang ngasih Tuhan, 22 pertengahan sampai 25 itu pra-aniaya. Sedangkan 26 ya sampai nanti ya 29 itu adalah Great Tribulation untuk pengajaran kitab Wahyu ya. Jadi tahun 26 sampai 29 pertengahan pemegang pengajaran kitab Wahyu ya yang diwahyukan 13 November tahun 87 harus ekstra hati-hati. Artinya apa? Tahun depan itu kita harus ekstra hati-hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, skema kitab Wahyu dan ya skema kitab Wahyu yang diringkas ya menjadi ketetapan masa karena panen raya tidak diikutkan ya, karena kan waktu itu panen raya itu gambarnya kosong ya. Skema kitab Wahyu atau ketetapan masa kitab Wahyu itu selesai tahun 29 pertengahan. 29 pertengahan itu artinya Desember 28, kemudian Januari 29, Februari, Maret, April sampai Juli itu namanya 29 pertengahan. Kalau 29 sampai akhir ya sampai Desember, tapi pertengahan itu sampai Juli ya. Tahun-tahun selanjutnya adalah dalam kuasanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu itu ya yang diwahyukan kepada kita itu hanya berhenti sampai 29 pertengahan. Ya. Wahyu pasal 1 sampai pasal 9 ya. Kalau saudara membaca itu tidak ditulis tentang malaikat sang surya. Sudah mencari di situ tidak ada ya. Karena apa? Penggenapan kitab Wahyu 7 tahun itu ya, itu dipimpin, dipandegani ya oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian dilaksanakan oleh malaikat sang surya yang menggembalakan 7 guru, 70 penatua dan 490 itu dari tabut perjanjian. Sehingga hierarki itu setiap malam ya digembalakan, ditatar bagaimana melaksanakan kegenapan kitab Wahyu. Karena pasal 1 sampai pasal 9 kalau sudah mencari itu tidak ada tentang malaikat sang surya. Dia memimpin dan menggembalakan yang di bumi atau hierarki 7, 70, 490 itu dari tabut perjanjian. Semua dikendalikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Baru nanti ketika Wahyu pasal 10 digenapi, malaikat sang surya turun dari surga. Wahyu pasal 1, pasal 2, Bapak yang kasih Tuhan. Sehingga kalau kita membaca Wahyu pasal 1, pasal ayat 16, mari dibaca Pak Rusman. Wahyu pasal 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari. Ya, jadi dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Ya, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-20. Dan dari 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dia emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat. Dan 7 kaki dia itu ialah 7 jemaat. Ya, jadi kalau saudara membaca Wahyu pasal 1 sampai 9, saudara mencari malaikat sang surya tidak ada. Bapak yang kasih Tuhan, karena
kitab Wahyu digenapi, saya ulangi, dalam waktu 7 tahun, sejak tahun 22 sampai 29, itu malaikat Sang Surya memimpin dan menggembalakan dari tabut perjanjian, dipandegani, dipimpin oleh pemimpin besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan 7 tahun panen raya, juga malaikat Sang Surya sudah tidak di bumi, ya, tetapi mengikuti ya kegerakannya Tuhan Yesus di dalam melakukan panen raya. Sehingga kalau saudara mencari pasal 1, pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tidak ada. Yang ada itu adalah 7 guruh, ya 7 bintang yang digenggam tangan kanan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya, tangan kanan Tuhan itu berbicara tentang kekuatan kuasa Tuhan, ya. Kita baca Keluaran 15 ayat 6. Keluaran 15 ayat 6. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. 15 ayat yang ke-6, kemudian ayat yang ke-18. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ya, maksudnya 6 sampai 18, tolong dibaca lagi. Tangan kananmu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Terus. Dengan keluaranmu yang besar, engkau menentukan siapa yang bangkit menerang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Langsung ayat 12. Engkau mengeluarkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Ya, ini waktu Musa membelah laut Kosong, ya, tangan kanan Tuhan yang memegang Musa, ya, memimpin Musa untuk melakukan perkara-perkara yang besar, sehingga orang Israel bisa keluar dari Mesir, sekalipun harus menghadapi hambatan adanya laut Kosong. Tetapi oleh tangan kanan Tuhan, ya, dikatakan tadi dalam ayat 12, ya, bumi menelan mereka. Mereka itu artinya orang Mesir. Berarti tangan kanan Tuhan itu tangan kanan yang memberikan kemenangan kepada 7 bintang yang di tangan kanan Tuhan. Sekalipun malaikat Sang Surya atau gembalanya tidak menggembalakan di bumi, tetapi dari tabut perjanjian langsung Tuhan sendiri yang memimpin, Bapak yang ngasih Tuhan. Sedangkan penggembalaan itu dilaksanakan pada saat hierarki itu dibawa, ya, di dalam penggembalaan malaikat Sang Surya di dalam alam rohnya. Kemudian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tadi saya berbicara tentang 7 tahun masa kitab Wahyu, ya, mulai dari tahun 22 sampai tahun 29. Bapak yang kasih Tuhan, di situ, ya, 3,5 tahun itu masa praaniaya. Sedangkan 3,5 tahun yang kedua, mulai tahun 26, berarti tahun depan, ya, itu sampai tahun 29, itu merupakan masa Great Tribulation. Great Tribulation itu artinya masa antikris. Puncaknya masa antikris untuk, ya, pengajaran kitab Wahyu. Sementara Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, kita akan melihat ini satu hal yang sudah diajarkan sejak LPBKWI, tetapi Bapak yang kasih Tuhan akan saudara dengarkan sekalipun dalam ringkesannya, ya, tidak sepanjang lebar seperti waktu LKBKWI ataupun STT, tentang 70 sahabat Daniel. Saudara perhatikan tentang 70 sahabat Daniel. Kita baca Daniel pasal 29. Maksud saya Daniel 9 ayat 24. Saudara cermati, saudara dengarkan, saudara perhatikan. Kalau belum mudeng, yang penting mendengarkan. Nanti kalau sampai rumah, ya, apa namanya, itu bisa di mamah biatnya didengarkan lagi. Daniel 24, ya, ayatnya, pasalnya 9. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi,
dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Ya, ini tujuan dari 70 sahabat Daniel. Ya, untuk menyempurnakan Israel. Terus ayat yang ke-25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Ya, jadi ayat 25 ini ada 7 masa. Satu masa itu sama dengan 7 tahun. Ada 62 masa. 62 masa itu artinya 62 kali 7, ya. Bapak yang kasih Tuhan, yang 7 kali 7 itu, 7 kali 7 berapa? 49. 49 itu suatu waktu yang cukup untuk membangun kembali kota Yerusalem setelah mereka pulang dari Babel. Kemudian ayat 25b dibaca ulang. Dan 62 kali 7 masa lamanya, kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ya, kemudian ada 62 kali 7. Kemudian dilanjutkan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Terima kasih. Ayat 26, di situ ada ke-62. Tadi di atas ada 7 kali 7. Kemudian ada 62 kali 7. Bapak yang kasih Tuhan. Di dalam masa 62 kali 7 itu kalau dikalikan ada 434. Ya, itu pada puncaknya itu disingkirkan seorang yang diurapi. Itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini perhitungan ini menurut kalender Yahudi, Bapak yang kasih Tuhan, sebelum tahun Masehi. Ya, jadi perhitungan 70 sahabat Daniel itu yang 7 tahun dan yang 62 tahun itu kan semuanya sebelum Masehi. Dan itu adalah kalender Yahudi. Ya, kalender Yahudi itu kalau kita membaca dalam kitab Wahyu itu 1 tahunnya itu bukan 365 tetapi 360, ya. Nah, pada puncak dari 62 ya masa itu adalah seorang yang diurapi itu disingkirkan. Itu artinya apa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu menunjuk kepada peristiwa Tuhan Yesus yang memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai dan disambut sebagai raja oleh mereka yang menantikan Tuhan setelah sebelumnya dia diurapi di Betani. Diurapi di Betani itu ya Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ini ayat-ayat yang sering dibaca dan mudah dicarinya. Jadi setelah Tuhan Yesus diurapi di Betani, kemudian Tuhan Yesus ke ke Yerusalem, pinjam keledai itu, ya, dia dilantik menjadi raja dalam kemenangannya. Itu Matius pasal 21 ayat 4 sampai 11. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah peristiwa itu kemudian Tuhan Yesus Kristus itu disalibkan pada 3 April 33 Masehi. Ya, jadi 7 sahabat, ya 7 sahabatnya Daniel dan 62 sahabatnya Daniel, artinya berapa? 7 tambah 62 69. 69 itu berhenti pada saat Tuhan Yesus itu mati. Yaitu tahun berapa? 33 Masehi. Lah berarti sahabatnya Daniel itu masih ada kurang berapa? 1. Kurang 1. Ya, itu disebut sahabat yang ke-70 atau sahabat terakhir. Lah setelah Tuhan berurusan dengan orang Israel dan kenyataannya Tuhan Yesus disalib, maka Tuhan itu beralih kepada siapa? Setelah orang Israel menolak, Tuhan Yesus beralih kepada siapa? Kepada Goyim, kepada Goyim atau bangsa kafir. Ya, bangsa kafir itu disebut juga zaman gereja, karena orang Israel tidak mengenal gereja pada waktu itu. Gereja itu kan disebut kepada orang yang apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sementara orang Israel pada waktu itu ya belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kecuali siapa? Pengikutnya Tuhan, 12 murid, kemudian 70 murid dan yang lain-lain. Ya jumlahnya
tidak banyak. Nah, akhirnya keselamatan itu berpindah kepada apa? Bangsa kafir yang disebut juga apa? Goyim disebut juga apa? Zaitun liar. Lah, penjangkauan untuk zaitun liar itu berapa tahun? Zaman gereja itu berapa tahun? 2000 tahun. Berarti sejak tahun 33 sampai tahun 2000 lebih, itu waktunya apa? Gereja bangsa kafir. Lah, sahabat-sahabat terakhir itu nanti ketika jumlahnya bangsa kafir itu sudah genap, sudah cukup, sudah pas, maka Tuhan Yesus ya Allah Bapa itu kembali menyelamatkan siapa? Israel. Keselamatan Israel itu ya dikasih waktu 7 tahun. Itulah sahabat yang ke 70. Tadi kan ada 7 untuk membangun, kemudian 62 ya sampai Tuhan Yesus disalibkan. Nah, tinggal satu sahabat, itu adalah sahabat yang ke-70. Jumlahnya berapa tahun? 7 tahun. Lah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita menghitungnya sulit ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, 69 sahabatnya Daniel itu berakhir ya karena penolakan dan penyaliban yang dilakukan orang Yahudi, ya. Keselamatan beralih kepada goyim atau zaitun liar atau gereja, lamanya 2000 tahun, disebut zaman gereja. Sedangkan sahabat yang terakhir atau sahabat yang keberapa tadi? 70. Sahabat yang ke-70 arti berapa tahun? 7 tahun ya. Itu merupakan 7 tahun bagi bangsa Israel diselamatkan melalui 7 tahun kesusahan besar. Ya, jadi karena Israel itu menolak, maka Tuhan itu menyelamatkannya dengan cara apa? Kesusahan besar. Allah itu adil sekalipun itu umat pilihan, ya. Dia diselamatkan melalui kesusahan besar, yaitu masa antikris yang sangat berat sekali. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Jadi Daniel 9 ayat 27 itu sahabat terakhir, sahabat yang ke-70 yang jumlahnya ada 7 tahun. Itu ditandai dengan perjanjian damai 7 tahun. Kita baca Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, jadi Daniel 9 ayat 27 ini bicara tentang adanya perjanjian. Ya, adanya perjanjian yang dilakukan oleh nanti orang itu akan dibinasakan. Berarti Bapak yang ngasih Tuhan, perjanjian damai 7 tahun itu ya dilaksanakan oleh orang yang nanti pada puncaknya itu menjadi antikris. Ya. Pada awal-awal dia belum menyatakan diri kalau dia itu antikris. Ya, dia masih mengadakan semuanya damai dan aman, semuanya sejahtera, semuanya tercukupi, semuanya makmur, ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, teknologi semakin maju, bahkan segala sesuatunya sangat hebat. Tetapi antikris masih menyembunyikan diri ya pada 3,5 tahun awal untuk Israel. Baru nanti ketika memasuki ya 3,5 tahun yang kedua, dia itu menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia masuk ke bait Allah, aku ini Mesias yang kamu tunggu. Aku ini Allah. Maka dia minta disembah. Itu ada di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang keempat. Lah, saudara yang dikasih Tuhan, perjanjian damai 7 tahun itu yang ditulis di dalam Daniel 9 ayat 27 itu sudah terjadi. Yaitu 27 September tahun 2025 sampai 27 September tahun 2032. Berarti sekarang ini untuk Israel sudah masuk masa antikris awal belum? Sudah belum? Sudah belum? Sekarang kan sudah November. Sudah masuk belum? Sudah, tapi dia belum bilang kalau aku Allah. Dia belum bilang kalau aku tuh Mesias, kalau aku tuh juru selamat,
Kalau aku Allah, kamu harus sembah aku. Belum, masih Bapak ngasih Tuhan masih dalam persiapan segala sesuatunya untuk dia tuh unjuk diri, unjuk gigi bahwa dia tuh sok-sokan sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai juru damai, pokoknya berbuat baik, ya mencurahkan kenikmatan daging, harta dan pangkat, daging, ya rasa dan harta, semuanya nanti dicurahkan. Kenikmatan daging, makan, minum, seks, kemudian pangkat, kedudukan, harga diri semuanya diberikan, bahkan harta pun diberikan melimpah-limpah, apalagi kepada bangsa-bangsa yang kepadanya dia mengikat perjanjian. Dia mengikat perjanjian atas nama Israel. Ya, dia mengikat perjanjian, dia tuh Israel, kemudian dia mengikat bangsa-bangsa di sekitarnya yang memusuhi Israel. Ayo damai, 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 damai. Kamu nanti tak kasih ini, ya dibangunkan ini, dibangunkan banyak hal, gedung-gedung, bahkan pelabuhan, juga bandara, bahkan diberikan juga teknologi dan lain sebagainya. Bapak yang kasih Tuhan, ini sedang diberlakukan, semuanya tampak aman dan damai. Bapak yang kasih Tuhan, ini sudah terjadi. Sementara Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan melihat gambaran sedikit. Tolong Om Imam ya ditayangkan gambar yang saya suruh tadi. Bisa kebaca enggak? Digedeke ya sedikit-sedikit. Ya sing dhuwur yang nomor 1. Yang atas turun lagi. Wela kebablasan. Lah gitu, itu dibesarin ya. Ini ketetapan masa kitab Wahyu 7 tahun. Tahun 22 pertengahan sampai 29 pertengahan. A sampai sampai titik yang pertama itu yaitu 2 tahun, kemudian 9 bulan. Lah setelah itu C sampai B itu berapa tahun? 3,5 tahun ya. Kemudian ini yang di bawah ini masa damai. Daniel 9 ayat 27 ya. A1 sampai B1 itu berapa tahun? 7 tahun ya. A1 sampai B1 ini tolong Imam ya. Ini 7 tahun. Mulai tahun 26 sampai tahun 32 September. 27 September ya. 25 sampai 32 September. Lah yang perlu saudara perhatikan ya, di dalam masa yang 3,5 tahun itu, Bapak yang kasih Tuhan, 3,5 tahun, mulai C sampai B, kemudian A1 sampai C1, itu tempok. Bisa paham? Yang sudah saya ya katakan berkali-kali itu. Itu tahunnya tempok ya, tahun 26 sampai 29. Sampai 26 sampai sini 29. Nah, yang di sini ini punyanya Israel ya. Berarti tempok. Ketika Israel itu memasuki praaniaya, kita sudah memasuki apa? Great Tribulation. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Ketika Israel itu memasuki praaniaya, kita sudah memasuki aniaya besar. Itu waktunya apa? Bersamaan. Nah, ketika Israel memasuki aniaya besar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kitab Wahyu sudah apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Bapak yang dikasih Tuhan. Ya, tadi kita melihat ya 29 sampai 32 September. Oleh sebab itu kalau saudara banyak membaca berita, maka yang dikatakan Great Reset, Mas Nathan sudah baca. Ya, tahun berapa? Tahun 30 ya. Itu sebenarnya menunjuk pada saat antikristus mulai muncul seutuhnya ya. Orang mengatakan nanti tahu-tahu tabungan habis ya, kemudian tahu-tahu deposito dan apapun ya tidak ada, banyak terjadi PHK ya dan sebagainya. Nanti satu saat kita akan belajar bersama-sama. Jadi yang hendak saya sampaikan kepada saudara ya, tahun 26 nanti, tahun depan itu ya sampai tahun 29 pertengahan itu waktunya bersamaan dengan masa perjanjian damai 7 tahun
Tetapi 3,5 tahun apa? Awal. Lah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Saat ini kita tuh harus fokus dengan apa? Dengan ketetapan masa kitab Wahyu yang waktunya tinggal berapa? 3,5 tahun, ya. Masa antikris apa? Besar, Great Tribulation. Kita akan baca Wahyu pasal yang ke-12. Kita baca ayat 6 sampai pasal 12 ayat 1 sampai 6. Cepat saja. Perempuan dan naga, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dan 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1.260 hari lamanya. Ya, terima kasih. Saya baca ulang ayat yang kelima, ya. Maka ia, bukan ayat 5, sebentar. Yang berdiri di depannya dulu. 4. Ayat 4, ya. Dibaca ulang. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, jadi saudara yang kasih Tuhan, ya, beberapa waktu yang lalu kan saya sampaikan bahwa darah Israel itu sudah mengandung 5 bulan. Dan nanti bulan Desember itu lahiran Bapak yang kasih Tuhan. Nah, maka ketika kita menggenapkan ayat-ayat ini, Bapak yang kasih Tuhan, ya, karena kita juga terlibat di dalamnya, ya, secara fisik, ya, itu darah Israel, tetapi secara DNA, ya, itu Israel dan Goyen, ya, perempuan tersebut. Nah, naga itu berdiri di hadapan kita. Jadi kalau kita di sini, naga itu di depan situ, Bapak yang kasih Tuhan. Itulah yang membuat dia itu melakukan kekisruhan, ya, melakukan kekisruhan seperti 1 Korintus 11 ayat 2 dan seterusnya itu. Ya, dia yang akan menggembalakan mulai tahun 26 sampai 29. Itu tujuannya membawa kita, ya, untuk binasa. Bapak yang kasih Tuhan, tujuannya itu membawa kita untuk binasa. Dia tuh berdiri di hadapan perempuan yang tidak melahirkan itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau dia tuh berdiri di depan kita, kan sangat cepat sekali untuk loncat masuk ke dalam diri kita masing-masing. Itulah sebabnya saya anjurkan saudara-saudara kita semua itu berdoa untuk alat peraga. Dan untuk saat ini, Bapak yang kasih Tuhan, ya, Tuhan tidak menghendaki nubuatan. Bukan berarti nubuatan itu tidak terpakai. Itu jelas-jelas itu karena Roh Kudus. Tapi, ya, karena posisi dia tuh ada di depan dari perempuan itu, maka Bapak yang kasih Tuhan, kita tidak memberi kesempatan untuk dia itu masuk mengacaukan kita. Ya, setelah Tuhan menyelesaikan dengan cara yang ajaib, maka, ya, dia tidak dikasih kesempatan. Kita sekarang fokus kepada lahiran, ya, kepada lahiran. Karena nanti Desember itu sudah lahiran. Lah setelah itu, maka kita ini fokus untuk apa? Tadi judul khotbah kita, ya. Maka perempuan itu lari ke padang gurun. Berarti kita ini persiapan untuk apa? Persiapan untuk apa, saudara? Untuk lari ke padang gurun. Ya, untuk lari ke padang gurun. Setelah lahiran,
kita ini lari ke padang gurun, ya. Karena naga itu ada di depan kita, di depan perempuan yang mau melahirkan itu. Tujuan utamanya anak. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, setan itu bukan setan yang bodoh, ya. Nah, anak yang koraiso kan Alkitab sudah katakan, ya toh, nanti akan diambil begitu, ya, mumpung urung lahiran, mesisan, simboke karo anake. Lah, itu tujuannya itu seperti itu. Kalau nunggu lahiran nanti kan sudah dinubuatkan bahwa anaknya itu akan dirampas, dibawa ke tahta Allah. Nah, mumpung belum lahiran, ya, bayinya masih dalam kandungan, sekalian anaknya dibunuh, orang tuanya dibunuh sekalian. Itu tujuannya, Bapak yang kasih Tuhan, karena setan itu setan yang serakah, ya, setan yang serakah, dan itu kebaca oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ya. Kemudian kita fokus kepada untuk lari, ya, untuk lari ke padang gurun. Ayat 6 saya baca ulang. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Sementara nanti kalau sudah lahiran, ya, tentu akan diatur ulang. Tetapi untuk sekarang kita tidak memberi kesempatan naga yang berdiri di depan kita itu memanfaatkan bait Allah yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah disucikan, dikuduskan dan disempurnakan sampai kita masuk ruang maha suci dengan tahbisan sebagai ratu miras imam ini. Bapak yang masih Tuhan, kita tidak dikacau balaukan. Ya, kita fokus kepada lahiran, kemudian kita akan fokus kepada lari ke padang gurun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini kita fokus pada ketetapan kita Wahyu Desember 25, saatnya Wahyu pasal 12 ayat 1-6 digenapi, lahirnya anak laki-laki yang ketiga. Setelah itu perempuan yang baru lahiran itu lari ke padang gurun, lari ke padang gurun. Bapak Ibu masih Tuhan, saudara perhatikan, ada jarak yang ditempuh. Ya, dari lari sampai masuk padang gurun itu ada jarak yang ditempuh. Kemudian ada waktu untuk menjalaninya. Jadi ada jaraknya, ada waktunya, ya. Kemudian tujuannya jelas, yaitu padang gurun itu menunjuk kepada kerajaan 1000 tahun damai, Taman Eden yang dibuka. Lari dari tahun 2026 sampai tahun 2029 pertengahan itu adalah masa Great Tribulation, ya, untuk Goyim. Sedangkan itu merupakan praaniaya untuk Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu itu, pada waktu lari itu, ya, kita sambil menginjak laut dan bumi karena sudah Great Tribulation, dan itu merupakan awal masa antikris untuk orang Israel, ya, sahabat yang ke-70. Bapak Ibu yang masih Tuhan, kita tuh lari sambil menginjak bumi dan laut. Ya, maknanya apa? Kita akan baca Wahyu pasal yang ke-10. Ayat 1 dan 2. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ya, jadi kaki kanannya menginjak laut, kaki kirinya menginjak bumi. Kemudian langsung ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya, jadi pada waktu menginjak laut dan bumi itu melakukan pekerjaan besar, kegerakan besar akhir zaman, ya, bernubuat kepada banyak bangsa, kaum dan bahasa dan raja. Nah, jadi pada saat kita tuh lari, kita menginjak laut dan bumi, Bapak yang kasih Tuhan, kita melakukan pekerjaan besar akhir zaman, karena pada waktu itu, ya, sudah Great Tribulation untuk kitab Wahyu, tetapi itu masih praaniaya untuk sahabat yang ke-70. Dari 70 sahabatnya Daniel, itu sahabat yang ke-70, 7 tahun yang terakhir untuk orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi 3,5 tahun lari itu, ya,
tadi saya katakan itu ada jarak yang ditempuh dan ada waktu untuk menjalaninya. Ya waktunya 3,5 tahun, ya 26 sampai 29 pertengahan. Itu waktu untuk kita lari, ya. Sementara tujuannya larinya kemana? Ke padang gurun, yaitu kerajaan 1000 tahun damai atau Taman Eden yang dibuka. Bapak Ibu masih Tuhan, pada saat kita tuh lari itu kan sudah masa antikris. Bagi kita kan sudah masa antikris besar. Untuk Israel ya praaniaya. Nah, kita menginjak laut dan menginjak bumi. Artinya apa? Kita menginjak kuasanya antikris dan nabi palsu untuk melakukan penginjilan terakhir, untuk melakukan ya pekerjaan besar akhir zaman, penyelamatan jiwa-jiwa. Dikatakan engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa dan raja. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jadi di dalam puncak masa antikris bagi Goyim, kita lari itu sambil menginjak laut dan daratan. Kita nanti akan berjalan dari satu tempat ke tempat, ya, untuk melakukan ya bernubuat, menyampaikan firman Tuhan, melaksanakan penginjilan ya terakhir sebelum kita tahun 29 pertengahan sudah selesai. Karena nanti kalau 29 pertengahan kita masih di bumi, antikris sudah muncul. Bapak yang ngasih Tuhan, mau tidak mau kamu harus menyembah antikris. Tetapi dalam masa yang awal itu belum muncul, sekalipun peraturan sudah sangat berat sekali, tetapi Bapak yang ngasih Tuhan, antikrisnya belum muncul. Bapak yang ngasih Tuhan, kita menggunakan waktu-waktu yang sangat berat, waktu-waktu yang sangat mepet, waktu-waktu di mana jagat ini sudah kisruh. Saudara yang kasih Tuhan, perang Gog Magog itu mengawali 7 tahun. Ya, 7 tahun dari 7 tahun sahabatnya Daniel. Sedangkan perang Harmagedon itu mengakhiri 7 tahun dari sahabat ke-70 punyanya Daniel. Ya, jadi sementara kita hitungan waktunya itu rahasia Tuhan. Jadi nanti akan perang Gog Magog. Yeskiel 38, 39 itu nanti akan digenapi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jagat itu kisruh, sekisruh-kisruhnya karena perang nuklir atau perang Gog Magog, ya. Sehingga orang itu ya dalam kesusahan yang sangat besar, yang mati itu miliatan. Ya, jagat ini, bumi ini runtuh, pemerintahan itu runtuh, ekonomi runtuh, segala sesuatunya, kesehatan apalagi keamanan hancur sehancur-hancurnya. Nah, pada waktu itu ada seorang yang berkarisma, orang yang punya kuasa, karena di dalamnya itu setan sudah masuk. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 13, mari kita baca. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-1 dan 2. Binatang yang keluar dari dalam laut, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Nah, jadi binatang antikris itu ya disusupi, naga itu bertahta, di dalamnya memberikan kekuatan, memberikan tahta, dan memberikan kuasa yang besar. Itulah sebabnya dia itu bisa melakukan banyak hal, banyak perkara. Karena memang naga itu memberikan ketiga perkara, ya, kekuatan, tahta, dan kuasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, nanti pada 29 pertengahan itu bisa juga dihitung ya, maju mundurnya itu tahun 30, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu jagat ini akan ditata ulang, tata dunia baru. Karena apa? Barusan ya perang Gog Magog. Perang Gog Magog itu nanti akan merupakan ya satu peristiwa, kalau bahasanya orang itu katalis, itu yang mempercepat ya, mempercepat orang-orang itu ya merindukan datangnya seorang pembebas, orang yang bisa menata dunia, orang yang bisa mengatur segala sesuatunya. Dan pada waktu itu antikris itu Bapak Ibu ngasih Tuhan, dia bisa
melakukan segala perkara. Karena memang diberi kekuatan, diberi tahta dan kuasa oleh naga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lah kemudian semuanya berharap dengan munculnya sosok ini ya, semuanya itu seperti berterima kasih, semuanya menerima dengan penuh ucapan syukur. Mereka pikir ini pertolongan dari Tuhan. Pada awalnya dia sok-sokan seperti apa namanya Kristus, seperti Mesias memberikan pertolongan. Bahkan bait suci ketiga ya didirikan, orang Israel boleh melakukan ibadah. Bapak Ibu kasih Tuhan, terjadi hal yang sangat memberikan sukacita. Sepertinya surga itu turun di bumi pada masa ya 26 sampai 29 pertengahan itu. Dan dunia menerima. Tetapi Ratu Miras Imam sudah tahu, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa semuanya itu hanya strategi, taktik untuk memenangkan jiwa bagi iblis. Bapak Ibu kasih Tuhan, iblis itu kan memberikan kenikmatan daging, rasa dan harta. Matius pasal 4 itu kan demikian. Nah itu yang diberikan seperti Daniel 11 ayat 31 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat dunia itu sepertinya mengalami satu euforia, satu sukacita yang sangat besar. Mereka tuh seperti dimanjakan, ya seperti dipenuhi semua kebutuhannya. Namun jagat ini diorak-arik oleh perang nuklir atau perang Harmagedon. Maksudnya bukan Harmagedon, perang Gog Magog. Itu hanya seputar ya di daerah Timur Tengah, ya Timur Tengah, Iran atau Persia. Kemudian yang ambil bagian penuh itu Rusia dan juga negara-negara yang di daerah sana. Bapak yang ngasih Tuhan, dan Tuhan akhirnya ya seperti dinubuatkan dalam Yesaya 38:39, Tuhan membela umatnya. Ya Bapak yang kasih Tuhan, orang Israel itu belum sampai mengangkat senjata, mereka sudah dihancurkan oleh Tuhan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, lah perang Gog Magog itu mempercepat. Bapak Ibu ngasih Tuhan, perjanjian damai ini dibuka. Memang sudah dibuat, tapi seperti ada yang masih disembunyikan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya disembunyikan, sehingga baru dibuka seutuhnya setelah mereka itu diterpa, dihancurkan oleh perang Gog Magog. Ya udah, nurut kamu. Udah manut sama belat atau kebijaksananya antikris. Sampai akhirnya tahun 30 ya dunia ini ditata ulang karena memang sudah rusak, hancur, tidak karu-karuan akibat perang nuklir atau perang Gog Magog itu. Ditata ulang. Dia punya kekuatan, dia punya kuasa, dia punya tahta. Dan kroni-kroninya, Bapak yang kasih Tuhan, kroni-kroninya itu artinya stafnya, ya bawahannya itu banyak sekali untuk melaksanakan semuanya itu. Termasuk di dalamnya ada Kabbalah, Illuminati, Freemason dan lain-lain, Bilderberg dan lain-lain itu, ya yang terlibat terdaftar sebagai pengelola tata dunia baru atau pengelola zaman global, itu semuanya akan bekerja untuk yang satu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian dunia itu ditata ulang, ya akhirnya memasuki tahun 2029 pertengahan atau 2030, maka sudah berlaku penyembahan antikris. Dan saudara saya kasih tahu, antikris itu tidak akan muncul, tidak akan menampakkan diri sebelum terjadi pengangkatan. Mari dibaca 2 Tesalonika. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-5 sampai seterusnya. Tidak. Ya, lebih baik kita baca mulai ayat yang ke-4. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ya, ayat 4 ini mengatakan
bahwa antikris itu bahwa ia duduk di bait Allah, guru besar ya, dan mau menyatakan diri sebagai Allah, guru besar. Berarti antikris itu menyatakan diri bahwa dia itu Allah. Terus Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusahkannya kalau ia datang kembali. ya, ayat 6 saya baca ulang. Sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu disingkirkan, maka dia nanti menyatakan diri. Jadi Bapak Ibu Tuhan, antikris itu tidak akan muncul aku loh, Allah yang harus disembah. Itu sebelum gereja atau Ratu Miras Imam itu disingkirkan. Disingkirkan itu artinya pengangkatan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, setelah kita bekerja keras, menginjak bumi dan menginjak laut, di dalam pada saat kita tuh lari kepada gurun, Bapak Ibu Tuhan, maka pada puncak kita lari itu kita disingkirkan, diangkat, ripce atau apa namanya harpaso. Nah baru setelah pengangkatan maka antikris itu baru menyatakan diri, ya, karena dia tidak berani, ya, ketika gereja yang diurapi Roh Kudus itu masih di bumi, dia tidak berani terang-terangan, karena memang masih diinjak. Nah, ketika yang menginjak itu sudah lari, ya, sampai ke padang gurun, Bapak Ibu Tuhan, setelah melaksanakan tugasnya menginjak bumi dan menginjak laut untuk bernubuat kepada banyak suku, bangsa, kaum, dan raja, maka dia disingkirkan. Barulah setelah disingkirkan, maka antikris itu muncul. Seperti ayat 4 tadi, masuk ke bait Allah, dia mengkhianati Israel. Mengkhianati Israel. Kalau tadinya Israel diizinkan membangun bait Allah ketiga, ya ibadah menurut Torah dilaksanakan, bahkan diberikan kelengkapan-kelengkapannya, lembu, sapi, kambing, dombanya semuanya disiapkan. Ketika masuk tahun 2030 ya, Israel dikhianati. Barulah Israel itu akhirnya dia pamane wong Jawa kapok. Baru sadar mereka itu meratap bahwa dia sudah membunuh Mesias yang sesungguhnya. Lah itulah saatnya Israel itu bertobat ketika dikhianati oleh antikris. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari tahun-tahun tersebut itu sudah dekat waktunya di depan mata kita. Sebab itu bila kita memfokuskan diri, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada nyanyian mengatakan yang menantikan Tuhan membaharui apa? Kuatnya. Dia lari. Terus kan dia lari tak jatuh, dia jalan tak apa, lah ada lari dan jatuh kan orang yang menantikan Tuhan. Lah kita ini menantikan Tuhan, kita lari ke padang gurun, Bapak yang kasih Tuhan, dengan apa? Dengan menginjak bumi dan laut. Kita melakukan pekerjaan besar terakhir dari akhir zaman sampai nanti kita disingkirkan. Barulah antikris itu muncul. Sebelum kita disingkirkan, dia tidak berani, karena memang diinjak. Namanya diinjak yang tidak berani, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi setelah injakan yang menginjak itu disingkirkan, barulah dia muncul. Kita baca 1 Tesalonika 5. Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kalau dikatakan untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus itu berarti menunjuk apa? Menunjuk Israel apa gereja? Menunjuk Israel apa gereja? Diselamatkan oleh Yesus Kristus itu menunjuk Israel apa gereja? Gereja. Gereja, ya kan? Israel kan belum apa namanya, pertobatan Israel itu bukan 1, 2 atau 1 suku 2 suku, tetapi Tuhan itu menghendaki pertobatan nasional. 12 suku itu sepenuhnya ya menerima Tuhan Yesus, dan itu nanti akan terjadi pada pertengahan 29 atau tahun 30 ketika Israel nabi palsu dan antikris itu berkhianat. Ya, kemudian orang Israel itu sadar, ya, itu nanti ceritanya lain waktu, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian
Antikristus baru muncul dan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah huruf besar. Hal tersebut terjadi ketika yang menahan atau menginjak itu sudah disingkirkan atau pengangkatan. Ya, jadi kalau menurut skema kitab Wahyu dan skema 70 sahabat Daniel pada ya sahabat yang ke-70 yang terakhir yang 7 tahun itu, maka pengangkatan itu kita sudah bisa meraba-raba. Sekalipun yang pertama itu sudah terjadi, seperti dikatakan orang 23 September itu sudah terjadi, tetapi itu terjadi di bumi selatan, ya karena kan itu kuda kuda kelabu di bumi selatan, ya seiring dengan terjadinya peperangan, bencana, ya kelaparan, sampar dan binatang buas, kan orang pikirnya ya orang hilang nggak dicari, karena memang dalam masa kisruh. Nah kemudian nanti setelah masa menginjak itu selesai, Bapak yang kasih Tuhan, kita disingkirkan, baru antikristus itu muncul. Sebagai ayat terakhir kita baca 1 Korintus 12. Ayat 1 mulai, dibaca cepat saja. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang maksud saya keliru ya. 2 Korintus 12. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, sampai di sini dulu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara membaca ayat-ayat ini, ya saya berharap saudara itu ingat. Ini menjadi tanda lahirnya GPA, ya generasi pemenang abadi, 14 November tahun 2007 di Gelagah itu, ya. Ketika itu kita mulai berbicara tentang Kabbalah, kemudian makalah itu rencananya mau di fotokopi, kita sewa alat fotokopi, tapi macet, ya dan terjadi banyak hambatan-hambatan pada waktu itu, karena memang pembicaraan kita ya seputar 2 Korintus 12 ini. Terus dilanjutkan. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Aku lemah itu maksudnya lemah karena pikul salib dan menanggung 9 penderitaan salib. Pada saat kita itu memikul salib dan menanggung penderitaan salib, secara fisik kita lemah. Ya, lemah secara fisik, lemah secara ekonomi, lemah dalam hal-hal yang jasmani. Seperti Tuhan Yesus pikul salib itu badannya rusak. Ya, tetapi justru pada waktu itu pijakan atas kepala ular itu kuat. Jadi pada saat kita tuh lemah, Bapak yang ngasih Tuhan, kita memijak kepala ular itu kuat. Tetapi kalau kita ini penuh dengan fasilitas, kenikmatan daging, rasa dan harta, maka pijakan kita itu tidak ada. Ya, daya pijak kita itu lemah. Ya, kepala ular itu tidak terpijak, bahkan kita yang tumitnya diremukkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, daya pijak kita itu kepada kepala ular itu sangat kuat.
ya, saat kita ini bersatu dengan salib dan 9 penderitaan salib. Itulah sebabnya kalau kita ini ratu miras imam, ya tentunya Tuhan itu melepaskan kita dari murka yang akan datang, itulah masa antikristus. Tapi kita tidak dibebaskan atau tidak dilepaskan dari proses hidup sehari-hari. Amin, saudara. Amin, enggak? Itulah sebabnya terjadi apa? Kesesakan, penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, ancaman bahaya, ancaman pedang menjadi domba sembelihan dan terancam maut sepanjang waktu. Tuhan tidak membebaskan kita dari proses salib. Justru dengan salib itu kita memiliki daya pijak yang kuat terhadap kepala ular. Ini tanda ya dari lahirnya GPA, generasi pemenang abadi. Kalau kita pengen menjadi generasi pemenang abadi, ya daya pijak kita kepada kepala ular itu harus kuat. Dengan cara apa? Rasul Paulus katakan, aku lebih senang di dalam kelemahan-kelemahan itu bukan kelemahan-kelemahan dosa, tetapi kelemahan akibat 9 penderitaan salib itu maksudnya. Ya sekian, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan langsung masuk perjamuan suci dengan cepat. Ayo para pelayan perjamuan suci maju ke depan. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sangat merindukan untuk memiliki daya pijak yang kuat, yang dahsyat terhadap kepala ular. Oleh sebab itu, berikan kekuatan kepada kami untuk terus menyatu dengan salib dan 9 penderitaan salib. Karena pada saat kami ini lemah oleh karena proses, saat itu daya pijak kami kuat. Tetapi jikalau kami kuat di dalam hawa nafsu daging, kalau kami berlimpah-limpah dengan kenikmatan daging, rasa dan harta, kami tidak memiliki daya pijak terhadap kepala ular. Sebab itu tolonglah berikan pengertian kepada kami semuanya. Sebentar kami akan perjamuan suci, kiranya roti dan anggur yang sudah disiapkan menjadi tubuh dan darah Tuhan menyatu dengan hidup kami. Berkati para imam yang melayani, berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita akan pujikan Indonesia di dalam rencana Tuhan.